Hai guys, bersama Bang Boy. Ini ada yang menarik yang Bang Boy lewatkan. Si Sister Hong. Si Sister Hong ini kayaknya dia tersinggung ya. Ingat nggak omongan Nick Mir? Lu terima duit kan? Kenapa nggak lu benahi aja wajah lu seperti itulah kata kasarnya ya. Dan langsung seminggu kemudian dibenahi lo. Dibenahi lo guys, dibenahi. Makin cantik kah Sister Hong? Makin mempesonakah kalian? Terpesonakah kalian dengan itokku ini? Kita bahas. Kita bahas. Dia udah mulai kalem ini, nggak seru, nggak seru. Kita bahas langsung loh dia pesennya. Di perempuan tuh harus cantik. Dan tiap hari harus cantik. Kenapa? Bisa Karena- cantik kalau punya duit, bener gak Oh sih? iya, aku selalu Beautiful banget Sister Hong KW ini ya. Nah ini dia. Kita langsung aja guys ke penampakan. Ih, makin cantik kita aku ini ya. Betul, ini sepertinya omongan Nick Mir yang men-trigger dia ya. Lu kan terima uang, kenapa nggak lu gini-gini aja wajah lu? Mungkin berpikir, ya emang gue ada uang ya. 2024 aja 1,3 M bos. Ngeri kan bos? Tapi kan untuk seminggu, untuk minggu depan gue tampil kan nggak mungkin langsung operasi kan? Apa ya? Nah, gue potong aja rambut gue supaya Nick Mir jiper sama kecantikan gue. Itu harapannya, ya. Itu harapannya guys. Ya. Dan biasanya yang buat kesel itu adalah JPU. Ini kok kenapa ini? Biasanya pada menyi-menyi tuh JPU ada apa? Momen TAT ART Nick Mir menjadi saksi, tapi netizen salpok sama JPU kok tumben persidangan hari ini pada kalem-kalem. Sudah kena mental kah sama netizen? Sudah. Ini resiko. Resiko kalau mempermainkan hukum hanya karena ambisi seseorang. Seorang siapakah itu? Ya maaf ya hukum. Oke, lagi guys. Jadi menurut umum yang mau untuk fokusnya fokus saja kita masih banyak saksi. Siapa yang terima kasih. Kapan di bulan apa? Ini segera biar dijawab. Untuk terkait pengumuman 12% ya. Kalau untuk terkait dengan pengumuman itu kan itu di sosmed sudah banyak ibu. Kalau untuk pemerintah kan belum. Dan Nick Mir tertangkap kamera dia senyum. Senyum puas karena sudah nanya ya, nanya diinterupsi sama hakim langsung. Tapi habis itu dia cukup yang mulia. Ya berarti sama aja lu nggak kerja namanya waktu itu. Kerja dong yuk. Aduh Tuhan. Kok jadi gini sih? Ini sih plot twist lah ya. Kok secepat ini ya berubahnya ya? Nggak kuat mental kah? Kenapa sih ini? Kenapa ini? Kenapa lo? Itu, kenapa itu? Ya. Ya, kalau kita. Tadi gimana Bu tanggapannya Bu? Di kita tadi katanya ngomong aja Bu. Itu kenapa toh? Tadi gimana Bu? Di persidangan kita tadi Bu. Persidangan ini Hilang. Senyuman langsung hilang. Senyuman narsisnya hilang guys. Ya. Tak berbekas. Kalau kemarin kan dia masih bisa lihat senyum. Nah, si botak ini mencurigakan, ya. Si botak yang mana Bang Boy? Si botak yang ini ya, ini. Kemarin dia muncul, tiba-tiba dia nggak ada. Kukira nggak ada karena sibuk, entah jadi jaksa di persidangan lain. Lah ini adanya dia. Hei, kau kemana aja kau, woi?
Ya Tuhan, ini semakin terlihat jelas loh. Aduh Tuhan, Tuhan. Apa yang kami tonton selama ini? Oh my God. Ibu sedikit ibu. Ya mas, saya maaf ya mas, saya Beda, nggak bisa Bu. komentar. Seperti apa sih beda? Mungkin nih pas beda pas untuk sidang-sidangan Makasih ya mas ya, kita nggak bisa ngasih komentar. Mungkin yang melakukan rekaman itu gimana sih beda? Iya Mbak Indah. Saat merekam Niki gitu. Tapi kalau dari itu katanya diperbolehkan Mbak Indah. Karena mental guys. Ya mas ya, nanti jatuh loh. Kita mau Itu. ntar jatuh. Kok kami gak kasihan ya Toh ya? Kok kami malah pengen bilang itu karmamu Toh? Ya sorry ya mas, makasih ya, makasih ya. Jangan makasih-makasih aja, pengen puji tak kepalamu itu. Toh, senyum dulu ya kayak kemarin itu loh. Ah, itu. Ah, nggak asik itu ah, padahal udah cantik itu potong rambut. Ada yang pemanas di ruang sidang Kak Indah. Mungkin kenapa Kak Indah? Indah. Jadi sepertinya nih kita bersini juga sudah mulai berjabat tangan nih Bu. Ya, Kak Indah. Hari ini lebih kondusif di ruang sidang Kak Indah. Bukan sudah. Udah, Pak. Belah kasihan. Akhirnya ada juga rasa kasihan di hati itokmu ini, ya, Indah. Tadi sepertinya nih kita bersini juga sudah mulai berjabat tangan. Ada apa dengan Sister Banyak. Hong di sidang kali ini? Ada apa ya? Biasanya kan Sister Hong tuh paling galak, Iya. paling riweh, paling Kenapa ya? Sister Hong. Apa Sister Hong kaget tahu harga rumahnya Nikita Mirzani semahal itu? Emang lu pikir kalau emang tuduhan kalian tepat Nikita Mirzani meras dari si Dr. RG itu dengan uang nominal 4M-nya, lu pikir cukup beli rumahnya Nikita Mirzani? Apa gara-gara itu salah satunya Sister Hong? Jadi kayak ciut banget hari ini. Di interview media aja kagak mau Sister Hong. Kenapa? Biasanya lu garang, gahang banget. Nih kali ini lu melempem kayak kerupuk seminggu ditaruh di toples tapi lupa ditutup. Ada apa Sister Hong? Ada apa? Takut mau diselidikin KPK? Iya, Sister Hong. Halo netizen, Ratu Nyir mau mengomentari transformasinya Mr. Hong menjadi Dora. Ale. Iya sih. Mr. Hong menjadi Dora. Kemana-mana selalu bawa badak. Harusnya Dora itu bawanya Monkai bukan badak. Tapi cocok ya, penampilan kayak babu sekarang menjadi ratu sejagat. 80M bisa merubah segalanya. Menyala 80M. Kalau kata gue mah ya, kenapa Sister Hong kemarin di pengadilan tuh lebih diem, lebih kalem. Kenapa bang? Kalau kata gue sih dia dapat teguran, atau enggak briefingan. Karena mukanya itu terpampang nyata di TV One, ya kan. Semua orang lagi debatin kelakuannya dia. Nah kayaknya dia di briefing lagi nih, atau enggak ditegur. Jangan sampai begitu banget, jangan sampai lu kena spotlight nih dengan kelakuannya minus kayak gitu. Jangan sampai nih ya dia ketarak banget nih briefingnya. Dan kenapa dia potong rambut? Karena lu semua yang bilang dia Sister Hong, ya, makanya dia potong rambut. Dia potong rambut malah jadi Dora Hong. Guys, Iya, masuk akal. Itu narasi paling masuk akal bagi Bang Boy ya. Dia udah jengah, udah muak. Disebut sebagai Sister Hong. Diubah dong. Jadi Dora Hong. Lucu banget lagi tuh. Sister Hong udah menjadi Dora Hong. Sudah baik dan benar, nggak usah diledek-ledekin lagi ya. Jangan dibilang lagi pelakor, jangan lagi dibilang pelakor IB sama huruf N, nggak boleh. Udah baik dia ya. Gitu dong Sister Hong dari kemarin. I love you dah. Tapi bentar ya. Guys, Kita harus disikapi juga sih ya. Perubahan-perubahan itu.
Bang Boy sih bilang tolong hati-hati lebih dalam lagi. Sepertinya dia kena tegur. Kena tegur kenapa? Minimal kalau memang kita mau berniat jahat, jangan terlalu kentara-kentara banget lah. Main cantik gitu, takutnya arahnya ke sana. Ya, makanya harus lebih lagi dipertajam pendengaran, mata, telinga dari pengacaranya Nikmir. Nah, coba dengar dari pernyataan pengacara juga ini, dengar guys ya. Lihat kalau lihat Nikita Mirzani dalam perkara ini, kasusnya terlalu dizolimi. Mau siapapun ya, saya lihat di dalam persidangan itu, jangankan manusia ya, kucing aja kalau terus ditekan, dizolimi, dia akan melakukan perlawanan. Begitu juga yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini. Melihat dari sisi apa, Bang? Apanya? Melihat kata dizolimi dari sisi Saya lihat mulai dari ini deh, kita lihat persidangan itu kan, si Nikita Mirzani ini kan, contohnya ya, kalau seandainya sering dipotong-potong kan waktu pertanyaan itu yang dipotong-potong. Nah inilah saya lihat ada banyak, memang kita lihat ya, kita menduga banyak kejanggalan di dalam persidangan Nikita Mirzani ini. namun dalam proses persidangan Iya. hari demi hari atau Bentar deh, kita orang awam aja bisa tahu banyak kejanggalan. Apalagi bapak ini sebagai pengacara. pegang kita Mirzani dengan dia mengangkat ada kriminalisasi dalam persidangan dia karena dia minta diputar tidak belum sah untuk diputarkan hakim, tapi dalam kesaksian fakta yaitu dalam pertanyaan cari orang itu punya hak nggak sih seorang GPU, Bang? Gimana? Punya hak nggak seorang dalam saksi fakta menjelaskan perkara itu tapi dipotong saat dia menjabarkan, punya hak nggak seorang GPU dalam kondisi Kita begini dulu, jaksa ini harus netral. Sebenarnya jaksa harus netral. Dia bukan mencari kesalahan orang. Dia bukan mencari kesalahan. Ini persidangan itu mencari kebenaran. Ya ini loh, dia tidak berpihak kemanapun. Seharusnya jaksa itu, dia tidak boleh memotong pembicaraan. Apalagi kan kalau lagi ngomong dipotong. Nah, saya menyayangkan juga penasihat hukumnya. Kalau saya sebagai penasihat hukumnya Nikita Mirzani, saya lawan itu jaksa seperti itu. Jangankan jaksa, saya bilang. Waktu saya sidang kasus Peggy Setiawan itu, kuasa hukum dari Polda Jawa Barat saya lawan. Gitu. lawan itu Dalam arti kalau dia memotong penjara, kita sampaikan kepada majelis hakim. Mohon izin yang mulia, nggak boleh dong memotong penjara begini. Kita sampaikan dong, kita keberatan. Jangan kita hanya diam aja. Bang, ini kan materi soal anak meras seorang MM. Boleh Dokter Regis bicara skincare, kamu bisa menganalisis ke sih, Bang? Kata pemerasan, tapi substansi perkara ini kan karena skincare, bisa dijabarin sedikit. Sekarang saya tanya, emang uang tersebut menurut informasi sudah terkirim belum? Sudah diterima belum? Berapa katanya? 4M. Nah sekarang begini loh, kita menggunakan logika. Ini logika, ini menurut saya nih, logika kita. Kita gunakan logika. Kira-kira kalau saya nggak bersalah, saya di sana kamu mau merasa saya meminta duit sama saya 4,5 miliar. Kalau saya tidak melakukan ada perbuatan kesalahan bagi saya, mungkin nggak saya kasih. Kan itu loh, ada apa? Nah inilah saya bilang, sebenarnya saya bilang di dalam persidangan Nikita Mirzani ini seharusnya di sini saya bilang, kalau menurut saya Nikita Mirzani ini justru pahlawan. Kenapa saya bilang pahlawan? Dia kan menurut informasi kan perkaranya ini kan skincare-nya tidak menurut ada keterangan yang berkembang ini kan katanya tidak ada izinnya kan gitu kan atau segala macam kan, makanya kata Tapi mereka takut untuk arahnya ke sana ya. Makanya mereka itu pengen fokus jangan tentang BPOM, jangan tentang produknya mereka, tapi fokuslah tentang Nikmir yang mencemari nama baik seorang RG. Nggak bisa hanya milih-milih dalam kasus hukum. Kalau perlu semuanya terbuka. Statement mengenai Nikmir jadi pahlawan, ya mungkin di beberapa orang setuju. Tapi bagi Bang Boy pengen fokus ke masalah hukum saja. Bukan pribadi Nikmir, bukan pribadinya Reza. Bang Boy pengen bahas ke kasus hukumnya. Bagi Bang Boy gak suka sama Nikmir, jujur aja. Tapi kali ini dia layak bebas. Dan harus bebas. Bingung kan guys? Inilah prinsip Bang Boy.
prinsip Bang Boy yang Bang Boy pegang. Thank you guys, Bang Boy akan up lagi perihal Bank BCA ini semakin menarik untuk dibahas. Ya, semakin menarik. Soalnya ada datanya yang sudah keluar. Thank you. Bye-bye.